Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Fakrial Erdiasyah Widodo, mahasiswa S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, yang kebetulan pada kali ini meminta bantuan kalian semua untuk menjadi pendengar setia untuk praktik mata kuliah kajian perangkat pembelajaran sosial ya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan KD, di mana KD ini diajarkan di sekolah kalian di SMA kelas 10 ya. Silahkan untuk teman-teman bisa kenalan dulu kali ya. On cam dulu dong, yuk. Untuk dokumentasi juga on cam dulu dong semuanya. Oke. Kenalan dulu Rek, ayo Rek, kenalan dulu Rek. Dari Karima Kamil. Boleh silahkan di on mic-nya. Unmute. Perkenalannya apa aja nih Mas? Nama, terus asal sekolah, sama kelas ya? Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Kamil dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Saya duduk di kelas 10 IPS 1. Sekian, terima kasih. Oke, dari 10 IPS 1. Oke, terima kasih Dek Karima Kamil ya. Selanjutnya, Dek Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Khairunisa dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, kelas 10 IPS 1. Oke, terima kasih dari kelas 10 IPS 1 ya. Sekarang ada di situ namanya De Alif. Silakan perkenalan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari SMA 2 kelas 11. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ya De Alif ya. Dari kelas 11. Oke. Dari SMA Negeri 2 Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya ada De Hulwan Widi. Nama panggilannya siapa ini? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Hulwan Widi Manjanihan dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dari kelas IPS 2, 10. Oke, dari kelas IPS 2. Selanjutnya Farela ya namanya. Yang belum on cam dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farela Deriano dari SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo. Oke, kayaknya satu ruangan deh sama Iya. Ya. Oke, terima kasih atas teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, yang sudah intinya sudah mau membantu saya seperti itu. Dan langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kali ini terkait dengan penyimpangan sosial atau perilaku sosial atau perilaku menyimpang seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Jadi, penyimpangan sosial itu merupakan seluruh perilaku atau setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi untuk mengenali perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat ini gampang banget. Jadi kan yang namanya kehidupan sosial ya, pasti kalian ada tetangga yang sifatnya seperti ini, ada sifat yang seperti itu, dan bermacam-macam sekali sifatnya. Nah, maka dari itu penyimpangan sosial ini merupakan setiap perilaku yang tidak sesuai atau tidak tidak sesuai dengan masyarakat ala kadarnya, yang ada yang terjadi dalam norma-norma atau yang terjadi di dalam masyarakat sekitarnya seperti itu. Jadi gampang sekali. Kalau menurut teoritis James van der Sande itu perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Ya, ini boleh ditulis. Menurut James van der, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal-hal yang tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Selanjutnya ada pengertian lagi nih dari Bruce J. Cohen ya, salah satu teoritisi sosiologi juga, yaitu perilaku menyimpang ini merupakan
perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, bisa kita lihat ya, ini kan kursornya ada kan ya. Nah, ini merupakan ya, ketiga-tiganya ini merupakan contoh dari perilaku penyimpangan sosial. Jadi biar kalian paham, tiga-tiganya ini, mulai dari yang ini dilihat yang paling kiri, ini kita lihat ada siswa, sekelompok siswa yang menggunakan pakaiannya tapi tidak rapi, ya. Jadi terletak penyimpangan sosialnya apa? Ada yang tahu? Untuk yang ini? Mungkin bisa menjawab salah satu, Kak Opor, santai. Ketidakdisiplinan. Ya. Tadi siapa tadi yang jawab? Yang cowok tadi? Ketidakdisiplinan. Terus ada ayat tadi bilang apa? Tidak mengikuti tata tertib sekolah. Oke, benar sekali. Jadi untuk gambar pertama, ini mereka semuanya memakai seragam ya. Benar memakai seragam, tetapi tidak memakai seragam dengan benar. Nah, maka iya, itu juga termasuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat dan juga bisa disebut perilaku menyimpang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang tengah ini. Ya Allah, Wahyu tapi melakukan penyimpangan sosial. Coba siapa yang bisa menjawab penyimpangan sosialnya di mana? Nih. Padahal udah rapi loh juga mbaknya ini. Siapa yang bisa menjawab? Kalau masih bingung, jadi ini sudah rapi ya, terlihat dari kerahnya sudah rapi, terus mungkin cara pakaiannya ya. Tapi ini yang lebih yang menjadi penyimpangan sosial di sini adalah rambutnya. Emang boleh apa ya intinya? Sekarang itu intinya apa itu namanya? Kalau di sekolah rambutnya diwarnai terus menggunakan apa itu namanya? Warna coklat di sini rambutnya ya, di kayak apa namanya? Di campur-campur seperti warnanya kan tidak boleh. Lah, itu yang melanggar norma-norma di sekolah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada lagi nih. Nih. Ini juga sama seperti yang tadi, yang gambar pertama yang pojok kiri, yang pojok kanan itu sama, akan tapi ini perbedaannya mereka tidak menggunakan seragam, walaupun kegiatan tersebut dilakukan di sekolah. Nah, dari contoh-contoh gambar ini bisa disimpulkan bahwasanya orang yang melakukan penyimpangan sosial ini tidak selalu orang-orang yang nakal atau orang-orang yang dianggap apa ya seperti melakukan tindakan kriminal atau berbuat jahat kepada orang lain, tidak, akan tetapi orang-orang yang baik seperti mbaknya ini ya kan. Terus mungkin mereka semua juga berdiskusi, ini yang ada di kanan ini, mereka berdiskusi terkait dengan pelajaran apa seni budaya. Oke, mereka berdiskusi seni budaya di sekolah, mereka melakukan hal-hal yang baik, akan tetapi mereka melakukan penyimpangan sosial. Karena apa? Mereka ini di sekolah tidak memakai seragam. Nah, padahal ketentuan yang ada di sekolah yang juga sudah tertulis itu harus menggunakan seragam saat di sekolah. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada teori terkait dengan penyimpangan sosial. Ini boleh di screenshot atau boleh di capture dari teori intinya pencetus teori sosiologi atau tokoh-tokoh sosiologi Robert King Merton, di mana terdapat ia berteori atau ia menjelaskan penyimpangan itu timbul dari tindakan untuk mengubah aturan tertentu. Ya, jadi penyimpangan ini dilakukan untuk mengubah peraturan tertentu. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya kurang terdapat kenapa sih kok ada apa ya intinya penyimpangan sosial. Lah, Robert King Merton mengatakan terkurangnya peluang guna mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peluang untuk mencapai tujuan yang tertentu itu apa ya intinya kurang. Jadi seperti itu. Misalnya apa ya intinya kan masyarakat itu kan berbeda-beda dan memiliki idealis masing-masing atau memiliki keinginan masing-masing. Misalnya mbaknya tadi menginginkan untuk tampil cantik di sekolah. Nah seperti itu. Kan mereka apa ya tidak mencapai tujuan untuk menjadi cantik di sekolah karena apa? Ada norma sosial tadi. Walaupun hal-hal yang diinginkan mbaknya atau yang dimaksudkan mbaknya yang tadi yang ada di gambar sebelumnya ini baik. Untuk apa? Untuk tampil cantik, untuk tampil intinya apa ya intinya agar terlihat baik, agar dinilai baik di masyarakat. Akan tetapi
agar apa itu namanya, mereka dia malah justru melakukan penyimpangan sosial tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada teori anomi ya. Jadi Robert Timmerton itu mengatakan penyimpangan sosial itu sebagai kegiatan anomi, atau dalam perspektif sosiologi itu disebutkan yaitu anomi. Anomi ini merupakan keadaan yang timbul akibat terdapat perbedaan antara tujuan sebagaimana ditentukan oleh kebudayaan masyarakat sekitar. Jadi semisal kayak mbaknya tadi, itu tadi dia itu ingin gitu, seperti itu, bahwa dia itu ingin tampil cantik agar mungkin nilainya baik, seperti itu. Akan tetapi ini berbeda dengan tujuan yang atau kebudayaan masyarakat sekitarnya. Jadi kehendak dia dengan kehendak pihak sekolah itu berbeda. Nah, maka di situ ia melakukan penyimpangan sosial, walaupun penyimpangan tersebut baik. Selanjutnya, anomi ini juga terjadi di mana terdapat penekanan yang berlebihan dan diletakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain. Nah, jadi misal kita ini terlalu ditekan, kita masuk pukul 7, terus lalu kita kalau telat misalnya, kita akhirnya masuk pukul 7:30, ya seperti itu. Nah, kita itu kan tertekan karena mungkin terlalu pagi, akhirnya kita telat jam 7:30. Nah, itu karena terlalu tertekan tadi, akhirnya mereka malah justru melanggar atau terdapat peraturan-peraturan yang tidak logis seperti itu. Kalau peraturan yang tidak logis atau teori anomi ini biasanya itu muncul itu pada kegiatan MOS, atau kalau di kampus itu ospek ya. Kemarin kita bisa lihat contoh kasus di Universitas Negeri Surabaya yang terkait dengan itu sabuk yang viral di Twitter terkait dengan sabuk itulah. Itu sebenarnya panitia itu kan mengharuskan mereka untuk disiplin rapi menggunakan sabuk. Padahal apa sebenarnya keuntungan sabuk itu ketika ia memakai sabuk dan enggak? Padahal kan mereka juga di rumah. Nah, seperti itu. Mereka itu tertekan dengan menggunakan sabuk, itu tertekan karena mereka harus menggunakan sabuk, harus rapi. Padahal kalau di rumah kan yang harus rapi kan ini baju. Kita tidak terlihat sampai bawah. Akan tapi di panitia ospek pada saat itu mengharuskan untuk menggunakan sabuk juga. Dan intinya kenapa sih kok harus menggunakan sabuk? Seperti itu. Padahal kan tidak mempengaruhi kita untuk belajar. Nah, jadi penggunaan sabuk itu malah justru membuat perut kita sesak. Akhirnya kita tidak bisa bernafas. Akhirnya ia melonggarkan atau tidak menggunakan sabuk. Lah, ini terjadi penekanan yang berlebihan. Tadi berarti panitia PKKMB Indonesia yang tahun kemarin itu melakukan penekanan yang tidak logis, menggunakan peraturan-peraturan yang sebenarnya intinya itu tidak masuk akal, sehingga orang-orang yang ada, yang audiens atau murid atau mahasiswa baru itu akhirnya melanggar karena hal tersebut tidak sesuai dengan akal atau tidak rasional seperti itu. Jadinya alasannya itu tidak bisa masuk dalam diri mahasiswa baru tadi. Akhirnya ia melakukan penyimpangan sosial. Ya wes lah, gak apa-apa. Setelah ini kan aku bisa longgar perutku, jadi aku bisa leluasa dalam belajar. Seperti itu. Sebenarnya tujuannya baik, akan tapi ia melakukan penyimpangan sosial. Nah, selanjutnya ciri-ciri penyimpangan sosial. Menurut Paul B. Horton, ini juga bisa di screenshot, zaman saya screenshot aja ya, kok santai. Jadi penyimpangan ini harus dapat didefinisikan. Artinya penilaian menyimpang tidak atau tidaknya ini merupakan perilaku yang berdasar atas kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Jadi bisa didefinisikan, bisa dijelaskan, bisa dideskripsikan, dan juga diketahui apa penyebabnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penyimpangan juga bisa diterima, juga bisa ditolak. Kalau tadi kita sudah mempelajari penyimpangan-penyimpangan yang baik ya, lah itu penyimpangan yang bisa diterima. Nah, nanti juga ada contoh penyimpangan yang ditolak. Nah, nanti silahkan menyimak presentasi penyimak pelajaran yang saya lakukan pada kali ini ya. Selanjutnya ada penyimpangan relatif dan juga penyimpangan mutlak. Artinya perbedaannya ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangannya seperti apa. Jadi ada penyimpangan relatif yang menurut kita benar, menurut mereka salah. Lah seperti itu relatif. Jadi ambigu, tidak jelas. Itu namanya relatif. Ada kebenaran menurut mereka, ada kebenaran menurut kita sendiri. Nah, seperti itu relatif. Dan juga ada penyimpangan yang bersifat mutlak. Contoh peraturan dari agama.
peraturan undang-undang itu sudah mutlak. Kalau tidak seperti itu berarti Anda menyalahi aturan, seperti itu. Penyimpangan mutlak itu misal ada peraturan sekolah tadi tidak boleh menyemir rambut tapi mereka menyemir rambut. Nah, itu penyimpangan mutlak. Lalu penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Artinya budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya juga terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, yaitu norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Nah, nomor 5 seperti itu. Selanjutnya, penyimpangan sosial juga bersifat adaptif. Artinya perilaku menyimpang ini merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial yang ada. Jadi intinya bersifat adaptif ini penyimpangan sosial, walaupun mereka itu menyimpang, walaupun mereka itu salah ya menurut orang lain, tapi tetap terus-menerus bisa karena apa, penyimpangan tersebut bersifat positif atau baik, bersifat baik dan menimbulkan intinya menimbulkan dampak-dampak yang baik pula bagi masyarakat sekitarnya. Next ya. Nah, ini ada beberapa perilaku menyimpang ya, mungkin bisa disimak. Ini soundnya aktif nggak ya? Oke, share sound. Yang tadi mungkin bisa di screenshot, ini ada highlighter-nya yang penting-penting misal dapat didefinisikan. Nah, ini perlunya menggunakan stabilo dalam tulisan kalian, dapat definisikan, diterima, ditolak. Lah ini bisa difoto. Nanti nanti dikasih tahu ke Bu Vin. Ini yang didapat kemarin materinya dari Mas Wahri ini Bu, seperti itu aja. Ya nanti dapat nilai tambah ya dari Bu Vin, apalagi kalian habis ujian akhir semester. Setelah itu kalian juga habis tinggal menunggu rapot kan. Nah, Oke, ini ada contoh penyimpangan sosial ya. Kita putar pertama kali. Yang satunya ini. Ini. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Jadilah generasi muda yang tak lupakan budaya dan terus mengharumkan nama bangsa. Oke, ya. Tadi merupakan contoh dari perilaku menyimpang. Nah, sebenarnya ada yang bisa menjawab di dalam video tadi ia melakukan penyimpangan apa? Coba ada yang bisa menjawab? Mungkin? Atau bingung semua? Saya boleh jawab, Mas? Boleh dong. Yuk. Nanti dapat nilai tambah nanti, oke? Sebenarnya Amin. kan kalau niatnya baik kan ya, memperkenalkan budaya Indonesia secara luas. Tapi kalau di mata masyarakat kan nggak mungkin cowok dan dandannya kayak gitu, terus ya kayak gitu. Oke. Maaf, Mas mau tanya, itu tadi bukan cewek tuh, Mas? Cewek tapi tomboy gitu. Terima kasih Delia, sudah terjawab dengan sangat tepat sekali ya. Halo. Ada yang mau bantu menjawab lagi? Internetku tadi putus-putus sama soal. Ada yang bantu menjawab lagi? Halo, cek. Halo, suaraku dengar nggak? Mas, mau coba jawab. Itu tadi bukannya dari suaranya, itu kan dilihat kayaknya dia cewek ya. Cuman penampilannya tomboy gitu. Oke, bisa. Terus gimana jadi ceritanya? Gimana?
Gimana selanjutnya? Itu kan dia berpenampilan tidak sesuai dengan gendernya gitu kan. Biasanya kan cewek harusnya feminim, terus ya kayak gitu. Nah itu termasuk penyimpangan sosial kah? Ya, jadi benar banget pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Dek Karima ya. Nah, Ya, hal sama-sama. tersebut juga merupakan penyimpangan sosial ya, perilaku penyimpangan sosial juga, dan juga benar juga katanya Dek Alia tadi bahwasanya hal tersebut merupakan perilaku penyimpangan sosial. Karena apa? Pertama, sebenarnya iya maksudnya baik. Jika kemarin tuh itu muncul di FYP aku pada saat hari Kartini tanggal 21 April. Nah, tiba-tiba itu terus aku kepikiran tugasku. Ya, langsung tak masuk nih aja iki perilaku penyimpangan. Tiba-tiba muncul kan karena itu viral sekali. Nah, seperti itu. Itu viral sekali, videonya itu viral banget dan wis masuk pola pokoknya di kalangan para intinya muda-muda Indonesia seperti saat ini, karena di TikTok itu banyak sekali ya punya laki-laki yang berdandan bermake up. Mereka tidak salah gitu. Silahkan mau intinya mereka itu tidak salah, silahkan mau misal laki-laki menjadi feminim atau perempuan menjadi maco ya. Oh iya, tadi ada koreksi ya dari Karima tadi ya, itu suaranya cewek, itu kan namanya TikTok ya. Jadi mereka itu hanya lip sync. Suaranya itu suaranya cewek, itu yang kalau nggak salah ada di Miss World gitu kalau nggak salah. Miss World tahun berapa gitu, aku lupa. Pokoknya aku nggak tahu juga. Pokoknya itu juga bukan suara dia, tapi dia mencoba untuk mengcosplay atau mengubah dirinya sendiri untuk berdandan sebagai Kartini. Nah, seperti itu. Keren memang dan juga luar biasa sekali karyanya. Nah, tapi ia tetap melakukan penyimpangan sosial karena apa? Ya laki-laki seharusnya kan bersifat maco ya, tidak feminim. Nah, seperti itu. Jadi di dalam apalagi di Indonesia ini sangat tabu sekali ketika laki-laki ini tidak intinya. Apabila laki-laki ini berdandan, atau laki-laki ini menggunakan make up atau menggunakan skincare, itu kan sangat intinya sangat jarang sekali lah seperti itu. Nah, ini ada lagi satu contoh yang juga merupakan penyimpangan sosial. Nih. Sudah cukup. Jadi itu juga merupakan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosialnya apa sih? Yaitu berada ini pokoknya ini tidak ada di Indonesia, ya, tidak ada di Indonesia. Sekali lagi tidak ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu merupakan penyimpangan sosial. Tetapi mungkin di Amerika sana, di negara-negara yang menganut sistem sekulerisme itu mengesampingkan mengesampingkan agama atau mengesampingkan budaya. Pokoknya agama itu hanya aku, hubunganku dan Tuhan. Tidak ada yang boleh tahu selain itu ya. Jadi tidak itu seperti itu. Atau negara-negara yang bebas, liberal. Nah, itu bukan merupakan penyimpangan sosial di sana. Jadi orang mabuk-mabukan, terus pesta, mungkin ada pesta ulang tahun atau itu kan tadi kalau dilihat Last Friday Night ya dari Katy Perry kan lagunya. Kemungkinan itu dilakukan ketika pesta malam Jumat atau bagaimana itu ya. Lah itu di luar sana itu sangat sering terjadi hal-hal tersebut. Akan tapi di Indonesia itu merupakan penyimpangan sosial. Jadi di Amerika sana mungkin di negara-negara liberal sana itu bukan penyimpangan sosial. Tetapi di Indonesia karena masyarakatnya tidak pernah melakukan hal tersebut, terus plus juga dalam norma agama kita meminum minuman keras atau meminum khamar dan lain sebagainya itu diharamkan, maka hal tersebut merupakan penyimpangan sosial ya di Indonesia. Jadi penyimpangan sosial ini itu tadi bersifat adaptif terus juga ambigu juga. Nah, seperti itu tidak mesti ini merupakan penyimpangan sosial, berbeda-beda menurut dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau masyarakat di sekitarnya tidak seperti itu, ya mereka tidak seperti berarti mereka melakukan penyimpangan sosial. Nah, seperti itu. Pokoknya seperti itu. Nah, jadi dari keduanya tadi itu merupakan sifat-sifat penyimpangan sosial. Kita sudah masuk pada materi sifat-sifat penyimpangan sosial.
Jadi sifat-sifat penyimpangan sosial ada dua. Pertama ada penyimpangan positif dan juga ada penyimpangan negatif. Ya, boleh screenshot. Yang positif tadi adalah orang yang macak tadi, laki-laki yang macak tadi itu merupakan penyimpangan positif. Kita bisa mengambil beberapa nilai kebaikan dari dirinya. Nah, itu merupakan penyimpangan positif. Dan juga apabila penyimpangan tersebut ini dilanjutkan, itu tidak masalah. Nah, karena ada unsur positifnya seperti itu. Kita bisa mengenal Kartini, kita bisa mengenal kehebatan negara Indonesia ini memiliki perempuan yang tangguh, memiliki perempuan yang feminisme ya ininya, memiliki perempuan yang hebat akan semangat kesetaraannya agar tetap bekerja, agar tetap bisa berkarir menjadi manusia pada umumnya, nah, seperti itu. Itu mengingatkan sosok Kartini seperti itu. Terus yang selanjutnya ada penyimpangan negatif, ya, penyimpangan yang dipandang rendah, terus selanjutnya melanggar nilai-nilai sosial, dicela dan pelakunya tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Ini merupakan penyimpangan negatif. Lah, semua kalian habis mabuk-mabukan di Indonesia, semua kalian habis mabuk-mabukan. Pasti kalian diusir sama orang tua kalian setelah sampai rumah. Gak akan diterima kalau misal kalian ketahuan kalau kalian itu mabuk-mabukan. Nah, ini merupakan penyimpangan negatif karena apa? Sudah ada di sini tidak dapat ditolerir oleh masyarakat, tidak dapat ditoleransi oleh orang tua kalian sendiri. Ya. Jadi orang tua kalian marah, ya wajar, ya, karena hal tersebut merupakan perlakuan yang negatif. Nah, beda dengan positif, penyimpangan yang dilakukan pada nilai-nilai norma sosial yang diinginkan, meskipun cara yang dilakukan menyimpang dari norma yang berlaku. Jadi positif, tetapi walaupun menyimpang tapi positif. Lah misal tadi yang macak tadi, yang laki-laki macak tadi, orang tuanya tidak marah juga, paling hanya disindir, lanang kok nggak skincare, lanang kok make upan, lanang kok nggak lipstick, lanang kok berpacaan seperti wanita. Sebenarnya hanya digitukan aja. Nah, itu hukuman dari perilaku menyimpang. Tapi tidak apa-apa, dilanjutkan juga tidak masalah. Tidak membawa dampak yang buruk juga bagi masyarakat seperti itu. Paling ya hanya dicemooh tadi. Nah, itu penyimpangan positif itu tetap ada hukumannya. Hukumannya apa? Tetap ada pengendalian sosialnya. Tapi apa? Ya tadi hanya kecil lah intinya. Tidak besar karena penyimpangannya positif. Selanjutnya kita masuk ke jenis penyimpangan. Nah, penyimpangan sosial ini jenisnya ada dua. Pertama ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ini merupakan perilaku yang masih dapat diterima di masyarakat. Nah, contoh masih dapat diterima di masyarakat, kita melanggar. Ayo, sopo yang belum punya SIM tetapi sudah mengendarai motor? Masih semuanya. Nah, itu merupakan penyimpangan primer. Karena apa? Walaupun kalian itu melakukan penyimpangan sosial, melanggar peraturan norma masyarakat dan melanggar apa ini ya? Ya aku barang termasuk aku dulu juga belum sudah 15 tahun terus kayak motor nyanyian menggunakan motor sehari-hari. Nah, itu merupakan penyimpangan primer. Karena tapi masih dapat diterima oleh masyarakat. Saya pulang ya masih baik. Mau neng ngarepe polisi ya mesti kena tilang. Mau neng ngarepe siapa ya misal penegak hukum, aku mesti kena tilang, dikon bayar. Nah, seperti itu. Itu merupakan penyimpangan primer. Aku nggak salah kalau aku sekolah. Aku sekolah masuk ke melaku, lah ya misalnya gitu. Daripada aku nggak sekolah, lebih baik aku melakukan penyimpangan sosial, yaitu mengendarai motor walaupun belum waktunya. Nah, tetapi saya sekolah, nah, seperti itu ya, itu berbeda. Nah, makanya harus segera membuat SIM, nah, seperti itu, agar tidak melakukan penyimpangan sosial lagi. Selanjutnya ada penyimpangan sekunder yang dilakukan secara terus-menerus, lalu dikenakan atau perilaku tersebut tidak lagi ditolerir oleh masyarakat. Misal orang yang sudah melakukan pelecehan seksual. Apa ada orang yang mau deket-deket sama orang yang sudah melakukan pelecehan seksual? Apa ada orang yang mau deket-deket dengan orang yang sudah pernah membunuh tetangganya misal? Pasti semuanya sudah takut. Karena apa? Penyimpangan tersebut sudah tidak ditolerir lagi oleh masyarakat. Sudah tidak diterima lagi oleh masyarakat. Jadi lebih baik ngaliyo dari pasti orang yang melakukan penyimpangan sosial sekunder pasti sudah langsung diusir dari tempatnya. Nah, itu tanda tanya dia sudah melakukan jenis penyimpangan sekunder. Nah, lalu jenis penyimpangan juga terbagi dalam dua lagi, yaitu kelompok dan individu. Jadi jenis penyimpangan sosial itu coro penae ya, nanti kalau ujian sama Bu Vin lagi gitu mungkin kelas 2 nanti kan akan yang kelas 2 yang kelas 11 ini kan bakal diajarkan terkait dengan kenakalan remaja paling kalau nggak salah. Nah,
itu nanti juga itu ada jenis penyimpangan itu nanti dibagi 4, yaitu pertama primer, sekunder, kelompok, dan individu ya. Jadi enak primer, sekunder, kelompok, individu. Kalau kelompok dilakukan secara bersama-sama, bareng-bareng. Jadi melakukan penyimpangan sosial itu bareng-bareng. Misal tadi minum minuman keras, nggak mungkin dia sendiri. Nah, kalau dia sendiri itu individu. Kalau bersama-sama itu kelompok. Nah, seperti itu. Misal, nah ini nanti juga ada. Ini tadi. Oke. Pertama, seorang ibu menjadi satpam. Foto yang paling kiri. Ada yang bisa menjawab? Ini penyimpangan sosialnya di mana? Kok ia melakukan penyimpangan sosial sih? Padahal kan dia mencari nafkah, dia mencari penghidupan untuk anaknya, melangsungkan kehidupan anaknya ke depan. Seperti itu. Coba ada yang mau berpendapat mungkin? Saya ya Mas. Oke, silahkan. Jadi pekerjaan satpam, jadi satpam itu kan biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, di gambarnya ini kan dilakukan oleh seorang ibu. Ini termasuk penyimpangan sosial karena ini yang seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, sekarang dilakukan oleh seorang perempuan, tapi ini termasuk dalam penyimpangan yang positif. Penyimpangan sosial yang positif. 100 buat Dek Karima Kamil, sudah dijelaskan secara benar banget. Selanjutnya yang kanan. Silakan, boleh Dek Karima lagi, boleh Dek Alia, boleh. Terus Dek Alif juga boleh. Dek Farela juga boleh. Dek Pulwan juga boleh. On mic. Itu ada foto Bupati Sidoarjo dan jajarannya yang melakukan korupsi, dipajang di foto cekrek. Ada yang menjawab? Kalau nggak ada, berarti ini. Saya akan menjelaskan ya. Nah, ini mereka melakukan penyimpangan secara berkelompok. Pertama itu, kuncinya itu. Mereka melakukan penyimpangan secara berkelompok. Karena apa? Ini bupatinya, ini asistennya, dan ini juga yang kalau kemarin kalau nggak salah itu yang Kepala Dinas Informasi Media dan Informasi. Kalau nggak salah. Nanti kalau saya salah tolong diralat. Ya, pokoknya yang intinya mengurusi hubungan masalah media dan informasi. Nah, Medkominfo lah itu kepalanya. Jadi ini Bupati Sidoarjo itu melakukan korupsi. Lah, dalam melangsungkan proses korupsi kan nggak mungkin dewean. Pasti nggak mungkin sendirian, pasti banyak orang. Ya, kalau sendirian yo nggak bakal bisa gitu loh, Rek. Karena hidup kita ini bergantung pada orang lain. Jadi kalian tuh nggak bakal bisa sendiri. Aku iso dewe nyandi-nyandi. Melelet iram. Kalian masih butuh teman-teman kalian, butuh teman-teman yang untuk melakukan kesalahan itu juga butuh teman. Nah, maka dari itu ya hati-hati dalam memilih kawan. Selanjutnya ada ini yang gambar nomor 3 ini. Pelanggar lalu lintas, jelas ya. Karena mereka melanggar pertama nggak nggak helm, goncengan wong telu pisan, ora SIM, ora apa. Terus juga ini juga ini merupakan penyimpangan sosial. Nah, tapi kalau yang korupsi selanjutnya kita jelaskan dulu satu-satu ya. Selanjutnya ada pelaku bom bunuh diri. Nah, ini juga merupakan penyimpangan sosial. Di mana ini dua orang ini kanan kiri ini. Nah, ini menganut kebudayaan Islam yang terlalu kanan. Terlalu kanan itu terlalu tidak moderat atau terlalu berlebihan dalam menerapkan keislaman. Padahal agama Islam sendiri itu sama sekali tidak mengajarkan pembunuhan. Akan tapi malah mereka ini membunuh dengan dalil jihad. Itu sangat salah besar sekali intinya. Informasi dan hadis-hadis yang dicerna itu salah oleh dua orang ini. Akhirnya orang ini pertama mencoreng agama Islam itu sendiri. Di agama kita itu dicoreng atas ini. Agama Islam itu dicoreng atas dua orang ini. Jadi kurang ajar. Jadi ini pelaku bom bunuh diri ya. Jadi ini dia juga melakukan penyimpangan sosial. Dia baik gitu. Dia baik ketika ia mempelajari hadis, dia mengingat Allah. Dia juga mengingat dan mengutip kata-kata Rasulullah. Akan tetapi akhirnya perilaku dia yang dia lakukan itu negatif karena apa? Membunuh orang lain. Nah, kan tidak boleh sebenarnya. Dalam Islam sebenarnya tidak boleh kita untuk membunuh orang lain walaupun hal tersebut bukan orang Islam seperti itu. Tetap harus dihormati, harus dijaga solidaritasnya, toleransi juga dijaga seperti itu. Ya, kalau ini yang seorang ibu tadi tak jelaskan lagi dari awal, yang jelas yang seorang ibu ini nanti merupakan penyimpangan positif dan juga penyimpangan primer.
Jadi masih bisa toleransi. Dan juga termasuk dari penyimpangan individu. Nah, itu. Selanjutnya yang kanan, Bupati Sidoarjo dan jajarannya melakukan korupsi. Ini merupakan penyimpangan sosial yang bersifat negatif. Selanjutnya juga dilakukan secara terus-menerus atau sekunder dan juga tidak ditoleri oleh masyarakat. Lalu juga dilakukan secara berkelompok. Baik, begitu juga untuk pelanggar lalu lintas lah. Untuk pelanggar lalu lintas ini positif juga. Ini negatif, tetapi dari segi jenis penyimpangan ini termasuk jenis penyimpangan primer atau masih dapat diterima oleh masyarakat. Paling yang mau diumumkan karo ibu Mari, karena disuruh bayar. Setelah itu juga terkait, nah tadi kan bertiga, maka penyimpangan ini merupakan penyimpangan kelompok. Ya, paham ya mengidentifikasinya ya. Jadi nanti kalau ada gambar di soal itu gampang kalian. Selanjutnya itu yang terakhir perilaku bom bunuh diri karena dilakukan oleh 2 orang bahkan sekeluarganya ikut semua. Ini merupakan penyimpangan kelompok. Selanjutnya ini juga merupakan penyimpangan sekunder dilakukan terus-menerus. Ya. Setelah itu juga merupakan penyimpangan negatif yang tidak akan diterima lagi oleh masyarakat. Ya piye neh mati malah bunuh diri pisan. Piye neh kita akan melakukan pengendalian sosial kan tidak bisa. Karena udah mati. Dia sudah tidur kepada bayang-bayang surga dan pada akhirnya ya dia tidak diterima di surga, insya Allah seperti itu. Nah, sebab terjadinya penyimpangan itu apa sih? Nah, ini ada 3. Pertama adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, ada proses sosialisasi yang tidak sempurna. Selanjutnya ada proses saya jelaskan dulu deh, mohon maaf. Jadi pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kita bisa melihat proses sosialisasi yang tidak sempurna itu seperti contoh yang tadi, misal yang laki-laki itu intinya memakai pakaian atau menyerupai Ibu Kartini, nah seperti itu, menjadi contoh atau figur perempuan tadi. Itu merupakan proses sosialisasi yang tidak sempurna. Karena apa? Harusnya seorang orang tua itu menuntun anaknya itu untuk menjadi laki-laki agar tidak melakukan penyimpangan gender tadi, ya. Kalau dari segi biologi, itu ketika dia sudah laki-laki, dia akan laki-laki terus sampai tua. Ya, seperti itu. Tapi kalau gender, ini memang bisa berubah. Itu fakta sosiologi juga ya, bahwasannya laki-laki itu bisa jadi, gendernya itu bisa juga perempuan, dan juga perempuan itu bisa jadi laki-laki. Contohnya tadi. Sosialisasi dia tidak sempurna, karena apa? Mungkin ketika kecil, dia itu dimanja. Mungkin. Banyak faktor. Selanjutnya mungkin dia dikasih mainan warnanya pink. Dikasih mainan masak-masakan, tidak diajari main bola. Akhirnya kan dia seperti itu. Akhirnya dia terus juga bertemu dengan teman-teman yang juga banyak itu cewek. Nah, seperti itu. Itu bisa mempengaruhi, akhirnya dia bisa maca, dia bisa feminim. Tidak salah sebenarnya. Kita tidak boleh menghakimi dan juga tidak boleh mengolok. Ya, karena yang dilakukan dia itu juga benar gitu dan juga tidak mengganggu kalian juga kan. Jadi tidak apa-apa. Akan tapi hal tersebut merupakan penyimpangan sosial. Paling nanti pengandaian sosialnya itu cuma dia diolok-olok gitu aja. Selanjutnya terjadi juga proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Nah, ini misal tadi orang yang bom bunuh diri tadi. Berlaku bom bunuh diri tadi. Mereka menganut kebudayaan Islam yang menyimpang. Nah, menyimpang atau salah, tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kita harus membunuh orang lain, terus kita harus membunuh orang yang tidak non-Islam, kita harus membunuh masyarakat, kita harus membunuh polisi sebagai para penegak keamanan. Itu salah semuanya. Ya. Jadi ada kebudayaan yang menyimpang. Budayanya apa? Budaya Islam yang menyimpang. Jadi kebudayaan Islam yang salah. Jadi maka dari itu kalau menganut agama itu juga yang benar dan juga yang moderat dan juga yang lurus atau kafah. Maka dari itu belajar kebudayaan atau belajar agama itu jangan setengah-setengah, seluruhnya dipelajari. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga proses belajar yang menyimpang. Nah, tadi itu juga sama tadi. Nah, ini ada contoh soal. Ini aku tadi cari kemarin soal HOTS dari ujian mandiri Universitas Indonesia kalau nggak salah tahun 2013 kalau nggak salah atau 2013 kalau nggak salah tadi saya mengutip ya karena saya juga punya beberapa referensi. Jadi kalian kalau misal tanya-tanya seputar kampus bagaimana masuk kampus negeri ya itu boleh tanya-tanya oleh Jabi saya. Tadi kan sudah tak Jabi semuanya kan. Nanti kalau mau tanya misal
mau tanya-tanya misal kampus A, B, C seperti apa, contoh soalnya seperti apa, nanti bisa kontak saya. Nah, ini ada soal ya, tapi nanti tak bahas saja. Dewasa ini, ya nomor 5, dewasa ini banyak terdapat masyarakat. Jadi ini saya akan menjelaskan jawabannya yang mana gitu ya. Nanti boleh teman-teman untuk menebak jawaban yang benar mana terkait dengan perilaku menyimpang tadi. Nah, dewasa ini banyak terdapat masyarakat yang tidak tertib karena banyaknya pelanggaran nilai dan norma sosial yang berlaku yang ada di dalamnya. Situasi demikian menurut Robert King Merton tadi disebut apa coba? Ada asosiasi, disfungsi, ada chaos, ada regres, ada anomi. Mungkin ada yang mencoba menjawab A, B, C, D, atau E. Biasanya nanti keluar di UTBK, SBMPTN, masuk ujian masuk mandiri negeri, perguruan tinggi negeri. Ada yang tanya? Ada yang mau bisa menjawab? Atau yang dari jurusan IPA tadi mau menjawab? Gak apa, karena belajar itu tidak ada salahnya. Bingung semua? Tak jawab loh. Tapi nanti yang ini harus kalian ya nomor 15 nanti 1, 2, 3, 4 ya. Ini merupakan perilaku anomi. Jadi Robert King Merton tadi sudah saya jelaskan. Itu merupakan perilaku anomi. Ini anomi. Anomi merupakan keadaan yang timbul akibat terdapat perbedaan antara tujuan sebagaimana ditentukan oleh kebudayaan masyarakat sekitar. Nah, hal tersebut merupakan perilaku anomi. Jadi penyimpangan sosial menurut Robert King Merton adalah anomi. Jadi misal nanti ada pertanyaan ini, misal ujian, mereka anak UN ya saiki ya, enak. Aku biasanya ada ujian nasional ini mau sinau nggak ada malah. Ya, itu jawabannya anomi. Selanjutnya berikut ini yang termasuk ke dalam bentuk penyimpangan primer. Jadi penyimpangan primer sudah saya kasih tahu ya apa aja. Nah, itu apa? Coba. A, yang pertama menggunakan obat-obatan terlarang. Kedua, mangkir pada saat jam kerja. Ketiga, melakukan perzinaan atau melakukan apa itu tadi? Melakukan aktivitas seksual. Yang selanjutnya melakukan aksi coret-coret baju setelah lulus sekolah. Ini mana yang merupakan penyimpangan primer? Ada yang mau menjawab? Melakukan aksi coret-coret baju setelah lulus sekolah. Oke, 100 sekali, Mbak. Pinter lo ya. Oke, walaupun dia anak IPA tapi dia bisa menjawab dengan benar ya. Oke. Jadi melakukan aksi coret-coret baju ini memang benar. Ini merupakan penyimpangan sosial ya. Akan tetapi dia sampai rumah juga tidak diusir. Dia juga tidak dikucilkan oleh masyarakat. Nah, paling yo sampai rumah paling kalau orang tuanya nggak setuju ya paling bisa nentok, ya itu aja. Orang ketika melakukan penyimpangan sosial itu pasti menerima pengendalian sosial, mesti menerima hukuman. Hukuman itu dalam sisi sosiologi itu namanya pengendalian sosial. Nah, pasti melakukan pengendalian. Pengendaliannya apa? Ya itu tadi cemoohan. Nah, kalau perzinahan ini ya jelas lah tidak ada yang tolerir. Semuanya pasti takut. Kalau mangkir pada saat jam kerja pasti dipecat, ya kan? Jadi pasti tidak bisa ditolerir lagi. Maka ini sekunder semuanya 1, 2, 3 ini. Dan juga menggunakan obat-obatan terlarang. Sekali melakukan atau meminum narkoba, kalian akan pasti akan apa ya intinya? Akan ketagihan. Nah, gak mungkin kalian hanya 1 kali minum narkoba itu gak mungkin. Mengonsumsi narkoba itu sekali aja tuh gak mungkin. Pasti terus-terusan. Nah, sampai nggak bisa berhenti, sampai akhirnya ya wes kalian mengakhiri akhir hayat kalian seperti itu kalau kalian mengonsumsi narkoba tadi. Nah, kalau ini aku akan menjelaskan ya nomor 5 ini. Asosiasi itu merupakan perkumpulan banyak pihak asosiasi. Disfungsi, tidak berfungsi, gampang. Chaos, pecah atau tawuran, nah itu pecah. Regres itu kurang tahu siapa itu bukan istilah sosiologi. Kalau anomi tadi perilaku penyimpang. Nah, seperti itu. Oke, dan tiba pada akhirnya ini ada satu video. Ini ada beberapa orang yang menurut saya juga melakukan penyimpangan sosial, akan tapi mereka berhasil sukses. Ya, nih, ini sudah semua. Oke, share sound sudah aktif ya. Oke, siap. Setel ya. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children.
I call the UN General Assembly to take 3 actions. First, stop the violence and military action to prevent further casualties. Second, to ensure humanitarian access and protection of civilians. Third, pursue a credible multilateral negotiation. Oke, jadi tadi merupakan video-video orang yang sangat luar biasa, kan tapi mereka melakukan penyimpangan sosial. Seperti tadi dalam video tersebut itu ada pertama dari dalam video tadi itu pertama ada yang tadi yang membela Palestina sampai sekarang. Saya cukup apresiasi banget kepada Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Tapi beliau dalam melakukan aksinya itu pertama ia melakukan penyimpangan sosial karena Pak rambut dia pendek seperti laki-laki kan. Nah, itu keren dia. Dan juga ia juga berhasil menjadi menteri walaupun ia memiliki gender perempuan. Nah, seperti itu. Keren sekali. Bu Risma, Putri Risma hari ini contohnya tadi ada dalam video tadi. Putri Risma hari ini itu tadi mantan wali kota Surabaya yang sekarang menjadi menteri sosial. Nah, dia itu pejabat, tetapi dia nyapu, ngeresi selokan, terus apa itu namanya itu ketika ada kerja bakti dia juga ikut. Jadi tidak seperti masyarakat biasanya. Gitu. Biasanya kan yang seperti itu kan masyarakat, tapi ini pejabat. Itu juga merupakan penyimpangan sosial karena tidak lazimnya seorang pejabat itu juga ikut kerja bakti. Seorang pejabat itu juga ikut melakukan resik-resik, nyekel sapu itu loh. Sebenarnya tidak pantas seorang pejabat, tapi dia ikut nyapu. Itu merupakan penyimpangan sosial juga karena pejabat lainnya tidak ada yang seperti itu. Nah, seperti itu juga penyimpangan sosial walaupun penyimpangan sosial tersebut baik. Nah, seperti itu. Terus contoh lagi tadi Ibu Susi Pujiastuti Menteri Kelautan. Ya, beliau seharusnya yang nelayan itu laki-laki, tenaganya kuat, terus ia akhirnya naik kapal tadi, naik perahu ya, ini perahu kecil gitu, terus akhirnya mencari ikan, berselancar di laut seperti laki-laki beneran. Jadi Bu Susi itu kan gendernya perempuan, tapi dia seperti menjadi laki-laki. Akhirnya dia menjadi sangat keren sekali dan juga merupakan suatu tokoh yang sangat inspiratif juga bagi seluruh generasi muda Indonesia. Bahwasanya yaitu tadi hidup seharusnya menjadi perempuan itu ya yang tangguh gitu loh. Aku tahu kalau kalian itu perempuan, kalian memiliki beberapa perbedaan ya. Kalau dari sisi agama itu ada beberapa perbedaan yang membuat perempuan ini berbeda dari laki-laki. Tapi intinya kalian itu bisa untuk menjadi orang-orang yang hebat juga. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu ditunggu juga apabila ada kalian dari perempuan yang menjadi pemimpin pada saat nantinya. Jadi karena kan masyarakat Jawa ini kan cenderung patriarki ya. Kadang-kadang intinya patriarki itu ya ini agak sosial. Patriarki itu intinya bahwasanya kalau yang kerja itu laki-laki, yang perempuan itu kalau bisa di rumah. Nah, itu merupakan perspektif yang salah sebenarnya. Kalau memang mau dan ingin atau ingin bekerja, silakan berkarirlah setinggi langit, bercita-citalah, bermimpilah setinggi langit, dan juga capailah mimpi-mimpi tersebut dengan usaha-usaha kalian. Karena tanpa usaha, kalian tidak akan bisa menjadi orang-orang yang hebat. Seperti itu. Dan proses dewasa, proses kedewasaan, proses menuju ke jalan kedewasaan, proses menjadi orang-orang yang hebat itu tentunya tidak mudah. Ya, jadi untuk kalian yang emang ingin berkarir, silakan berkarir. Karena negara Republik Indonesia ini sudah memfasilitasi
dan juga sistemnya sudah terbuka lagi, sudah terbuka untuk semuanya. Tidak ada yang didiskriminasi, misal perempuan sekarang tidak boleh menduduki menjadi presiden, nggak boleh, nggak ada seperti itu. Semuanya demokrasi. Orang yang baik ya, kalau memang ada pemilihan antara laki-laki sama yang perempuan, kalau memang yang perempuan baik ya dia akan menang, seperti itu. Ya, contohnya ada Ibu Khofifah, ya kan, ada Bu Risma. Kalau beliau tuh kalau di keren sekali kemarin pas di Surabaya itu aku pernah bertemu juga, terus pernah ke seminar. Beliau berbeda ketika di Surabaya, di pemerintah Surabaya, beliau mengatakan dia sebagai wali kota. Tetapi kalau di rumah, ya dia sebagai istri dari suaminya dan juga dari anak-anaknya. Dan juga merupakan seorang ibu juga. Jadi ada perbedaan lah ini. Beliau merupakan orang yang sangat luar biasa tadi, yang melakukan penyimpangan sosial, akan tapi penyimpangannya positif dan sehingga menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman semuanya terkait dengan pembelajaran kali ini. Nah, semoga bermanfaat terkait dengan penyimpangan sosial dan sepertinya saya akan memberikan PR dulu kepada kalian juga, tugas kepada kalian ya sebagai seorang yang kali ini kebetulan menjadi siswa saya ya seperti itu. Nanti akan ada Google Form, akan ada Google Form yang silahkan kalian isi. Isinya terkait dengan penyimpangan sosial. Nah, nanti di situ ada kayak nomor 1, jawabannya apa? Penyimpangan sosial itu apa? Nah, terus setelah itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus nomor 2, penyimpangan sosial primer adalah apa-apa lah. Nanti silahkan isi menurut pemahaman kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Menurut pemahaman kalian yang sudah kalian serap pada saat pelajaran siang kali ini. Baiklah, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, sepertinya sudah paham semuanya ya kalau tidak. Oke, baiklah. Dan mungkin cukup sekian Bapak Jeki yang terhormat dan juga teman-teman semuanya, Bapak Jeki selaku pengampu mata kuliah kajian perangkat pembelajaran sosiologi dan sekian praktek saya pada kali ini. Jadi praktek informalnya juga sudah 5 orang Bapak, dan alhamdulillah di Kabupaten Ponorogo ini juga bermacam-macam ya SMA-nya. Jadi ada yang dari SMA negeri, ada yang dari SMA swasta, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi seperti itu. Semoga ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi penilaian saya di akhir kuliah nanti. Ini seperti itu. Dan semoga sehat terus untuk Bapak Jeki, dan juga semoga intinya ilmunya dapat bermanfaat terus ya. Kita ada yang angkat tangan itu? Ada yang angkat tangan itu memang angkat tangan atau tanya atau bagaimana? Dek duluan itu. Kalau tanya langsung on mic aja ya sebelum tak tutup. Kalau ada pertanyaan atau kepencet. Sepertinya tidak ya. Oke. Baiklah, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah berkontribusi. Aku sangat berterima kasih. Semoga kalian lancar SMA-nya dan kelak nanti akan diterima juga. Bisa yang pengen melanjutkan kuliah ya semoga bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Apabila ingin langsung kerja ya silahkan, semoga sukses untuk kalian ke depannya. Dan cukup sekian, saya Fahrial Erdiansyah Widodo, saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.